Kisah heroik pengawal selamatkan presiden pertama dari tembakan. Setiap kepala negara sudah seharusnya mendapat pengawalan dari aparat keamanan. Itu juga yang terjadi terhadap Presiden Joko Widodo, yang belum lama ini diberitakan belusukan ke kampung nelayan di Tembak Luruk, Semarang, Jawa Tengah. Sejumlah personil pasukan pengamanan presiden atau yang disebut Pas Pampres bertugas mengawal Jokowi dalam berbagai kegiatan presiden dimanapun dan kapanpun. Kisah menarik lagi para pengawal Soekarno yang berlumuran darah berikut ini tak kalah menarik untuk disimak. Pengawal Soekarno berlumuran darah. Dulu, Presiden Soekarno mempunyai pengawal khusus. Mereka disebut Detasemen Kawal Pribadi atau disebut DKP. Anggotanya berasal dari Satuan Polisi Istimewa yang kini disebut Brimob. Kesetiaan mereka teruji menyelamatkan Soekarno dari berbagai percobaan pembunuhan. Demi sang presiden, anggota DKP siap jadi tameng hidup. Bulan Januari 1962, Presiden Soekarno dijadwalkan berpidato di Makassar. Hari sudah beranjak malam ketika rombongan presiden menuju gedung pertemuan. Rombongan presiden pun melaju. Iring-iringannya dibuka sepeda motor sebagai forerider. Lalu diikuti satu jeep kawal pribadi atau DKP, baru mobil RI-1. Setelah itu di belakangannya satu jeep DKP dan ditutup motor kawal belakang. Ketika memasuki jalan Cendrawasih yang sepi dan gelap, tiba-tiba terdengar ledakan. Mobil presiden digranat. Untungnya serangan itu meleset. Ajudan Soekarno, Mayor Bambang Wijanarko, menceritakan kisah itu dalam buku Sewindu Dekat Bung Karno yang diterbitkan Gramedia tahun 2010. Bambang memerintahkan Soekarno tiarap. Prosedur tetap keselamatan presiden semua dipegang ajudan. Dikelilingi mobil, anggota DKP bersiaga. Mereka menjadi tameng melindungi Soekarno. Jika para penyerang sudah menempatkan penembak jitu, bisa dibayangkan rombongan Soekarno akan menjadi sasaran empuk. Untung sekali, penyerang hanya melemparkan granat tanpa diikuti serangan lain. Setelah kondisi dirasa aman, rombongan meneruskan perjalanan menuju gedung olahraga Makassar. Soekarno berpidato membakar semangat rakyat seolah-olah tak terjadi apa-apa dalam peristiwa itu. Tapi DKP makin merapatkan penjagaan. Ketika Soekarno hendak kembali ke gubernuran, Bambang dan DKP, wali kota Makassar, duduk di dalam mobil kepresidenan. Tak lupa dia meminta mengenakan kopiah seperti Soekarno. Sementara itu, Soekarno menumpang mobil di belakang iring-iringan itu. Tak ada serangan saat kembali. Soekarno pun selamat sampai tujuan. Cerita heroik soal anggota DKP ini juga dikisahkan komandannya AKBP Manggil. Saat itu Soekarno melaksanakan sholat Idul Adha di istana. Saya duduk 6 langkah di depan Bapak. Di samping saya duduk Inspektur Polisi Suedio. Kami berdua menghadap ke arah umat, sedangkan 3 anak buah, Amon Sudrajat, Abdul Karim, dan Susilo pakai pakaian sipil dan berpistol duduk di sekeliling Bapak. Cerita Manggil dalam buku Gerakan 30 September, Pelaku, Pahlawan dan Petualang yang ditulis wartawan senior Julius Pur, diterbitkan di Kompas. Tiba-tiba saat rukuk, seorang pria bertakbir keras. Dia mengeluarkan pistol dan menembak ke arah Soekarno. Semua pengawal berlarian menubruk Soekarno. Amon melindungi Soekarno dengan tubuhnya. Sebutir peluru menembus dadanya. Amon terjatuh berlumuran darah. Pistol menyalak lagi. Kali ini mengenai menyempret kepala Susilo. Tapi tanpa menghiraukan luka-lukanya, Susilo menerjang penembak gelap itu. 2 anggota DKP membantu Susilo menyergap penembak yang belakangan diketahui namanya Bahrum. Pistol milik Bahrum akhirnya bisa direbut DKP.
Soekarno berhasil diselamatkan. Begitu juga dengan dua polisi pengawalnya. Untungnya, walau terluka parah, Amon dan Susilo selamat.